semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Semua Bisa Matematika. Di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan eksponensial. Ada banyak bentuk persamaan eksponensial, ini merupakan materi matematika peminatan untuk kelas 10. Ada 6 bentuk, jadi akan saya bagi menjadi 2 part ya mungkin ya jika kepanjangan. Langsung saja ya kita belajar bersama. Let's go. Persamaan eksponen. Eksponen itu adalah pangkat ya. Persamaan eksponen. Nah, apa itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang pangkatnya atau eksponen, kemudian bilangan pokoknya atau bilangan pokok dan eksponennya itu memuat variabel. Apa sih itu? Nah, saya kasih contohnya saja. Misalkan dalam bentuk hal seperti ini. Sama dengan 1. Ini contohnya ya. Kemudian contoh kedua misalkan 5x tambah 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 5x tambah 3 pangkat 2. Itu contohnya. Contoh yang lainnya lagi misalkan 2 pangkat 3x tambah 5 sama dengan 32. Nah, bentuk-bentuk ini namanya persamaan eksponen. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, apa itu persamaan eksponen? Suatu persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokoknya itu memuat variabel. Gitu. Nah, dalam persamaan eksponen ini ada beberapa bentuk eksponen ya, beberapa bentuk eksponen. Bentuknya adalah yang pertama A pangkat fx sama dengan 1. Bentuk yang kedua yaitu A pangkat fx sama dengan p. Bentuk yang ketiga yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kemudian bentuk yang keempat adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Yang kelima, fx pangkat gx sama dengan 1 dengan fx tidak sama dengan gx. Kemudian yang keenam, fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk eksponen yang akan kita bahas. Gitu. Jadi kalau misalkan terlalu panjang durasinya akan saya bagi menjadi 2 ya untuk video tentang bentuk-bentuk eksponen, tentang persamaan eksponen ini. Kemudian kita langsung ke untuk yang nomor 1. Oke. Bentuk yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan 1. Oke. Nah, di bentuk A pangkat fx sama dengan 1 ini ada syaratnya, yaitu dengan A-nya lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, kira-kira untuk A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, itu bilangannya itu berapa? Bilangan berapa jika dipangkatkan hasilnya itu 1? Yaitu 0. Ya, jadi dipangkatkan 0 itu pasti semuanya hasilnya 1 ya. Jadi semua yang dipangkatkan 0 adalah 1. Jadi tadi ini kayak pertanyaan saya yang kurang jelas. Jadi bilangan berapa yang dipangkatkan itu nilainya hasilnya itu 1. Selain 1 pangkat 1 ya. Berarti kan A pangkat 0 atau semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu 1. Nah, berarti bisa saya tuliskan di sini fx sama dengan A pangkat 0. Kita membuat ini sama A sama A. Nah, setelah itu, nah ini kan berarti bentuknya sama kan ya. Berarti fx sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa A fx sama dengan 1 itu sama dengan fx sama dengan 0. Contoh, saya punya bentuk 4 pangkat 2x tambah 6 sama dengan 1. Nah, kan di sini memang harus sama ya. Berarti 1 ini kita bisa mengubah menjadi apa? 4 pangkat 0. Nah, ini udah sama kan? Kalau di sini 3 ya berarti 3 pangkat 0. Di sini 5 ya 5 pangkat 0. Di sini 4x ya 4x pangkat 0. Karena semua bilangan
semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu 1, atau semua apapun yang dipangkatkan dengan 0 itu 1 ya. Nah, berarti kita memperoleh apa? Yaitu nih, setelah ini berarti fx 0, berarti fx-nya ini 0, berarti 2x tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita bisa cari x-nya, yaitu saya pindah ke sini, 2x tambah 6 sama dengan 0 kan itu. Nah, 2x sama dengan min 6, x-nya min 6 bagi 2, yaitu min 3. Kita mendapatkan HP-nya yaitu min 3. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Coba, misalkan saya punya 3 pangkat x kuadrat min 4x min 5 dibagi dengan 3x min 1. Seperti itu, ini 3-nya kurang besar. Nah, sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa menuliskan seperti apa? 3 pangkat x kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1 sama dengan 3 pangkat 0. Berarti sisa apa itu? Sisa x kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1 sama dengan 0. Nah, kita apakan? Kita kali silang. Kan 0 sama aja 0 per 1 ya. Kali silang, berarti x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0 dikali 3. 0 dikali 3x min 1 ini jadinya 0 ya. Nah, kalau bingung nih kan, dia dikali silang tuh seperti ini ya. Kalau bingung saya tulis di sini x kuadrat min 4x min 5 per 3x min 1 sama dengan 0. Kan sama aja per 1. 1 dikali ini semua kan berarti tetap ya. Dia tetap. Ya, terus 0 dikali ini kan hasilnya 0. Begitu ya. Selanjutnya kita apakan? Kalau sudah menemukan persamaan kuadrat, berarti kita faktorkan. X yang dikali minus 5 kalau ditambah minus 4, berarti minus 5 dan positif 1. Nah, berarti x-nya sama dengan 0, yang satunya lagi sama dengan 0. X-nya ketemu 5 min 1. Kita dapatkan HP-nya, saya tuliskan di sana, berarti HP-nya yaitu min 1,5, min 1 dan 5. Kita lanjutkan ke bentuk yang kedua. Oke, ke bentuk yang kedua yaitu A pangkat fx sama dengan B. Oke. Nah, dari sini kita bisa jadikan dengan ini, dengan A lebih besar 0, A tidak sama dengan 1 ya. Berarti A fx sama dengan A pangkat P. Berarti fx-nya sama dengan P. Nah, berarti kita bisa ya ambil ini. Nah, contohnya, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, misalkan saya punya 2 pangkat 2x tambah 4 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, jadi apa ini? Oh, ini sudah 2 pangkat. Ini juga sudah 2 pangkat yang di sebelah kanan. Berarti sisanya apa? Fx-nya yaitu 2x tambah 4 sama dengan P. P-nya 6. Berarti 6 dikurangi 4. 2x sama dengan 2. X-nya ketemu 1. Berarti HP-nya kita mendapatkan 1. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Semisalkan saya punya 2 pangkat x tambah 2 sama dengan 8. Nah, di sini kan 8, si P ini ya, P. Kita ubah menjadi berapa pangkat berapa yang hasilnya itu 8. Berarti 8 itu karena di depan sini 2, ini 2, berarti di sini juga 2. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Nah, berarti kita menemukan nih, yaitu x tambah 2 sama dengan 3. Berarti x-nya 3 kurangi 2, yaitu 1. HP-nya ketemu juga, yaitu 1. Kita ke contoh yang lain. Semoga tidak terlalu cepat ya. Yang contoh ketiga, semisalkan saya punya 3 pangkat x kuadrat min x min 9 sama dengan 1 per 27. Nah, berarti kita ubah dulu nih. 27 itu bisa kita ubah menjadi yang ada hubungannya dengan 3. Berarti 3 pangkat 3. Nah, berarti bisa kita tuliskan yaitu sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Gitu ya. Terus kita ubahkan, dia bentuknya harus gini ya. AFX sama dengan AP.
dia harus di atas, bukan 1 per AP ya, tapi dia harus AP. Nah, berarti kita harus ubah nih. Kita naikkan dia 1 per, kalau menurut sifat perpangkatan, ini bisa kita ubah menjadi apa? 3 pangkat min 3, sesuai dengan sifat pangkat. Kemudian, karena sudah sama, X kuadrat min X min 9 sama dengan min 3, menjadi apa? Kita pindah ruaskan menjadi X kuadrat min X min 9 ditambah 3X kuadrat min X min 6. Kita faktorkan, yang hasilnya dikali min 6, yang ditambah itu min X, itu berapa? Saya tulis di sini aja ya. Yang itu X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Yang dikali minus 6, kalau ditambah min 1 itu berapa? 3 dan 2, minusnya di 3, ya kan? Berarti X min 3 dan X tambah 2. Nah, berarti X min 3 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0. 3, yang satunya minus 2. Berarti kita tahu bahwa himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 3. Itu contoh yang ketiga. Kemudian untuk contoh terakhir di bentuk ini ya, saya ada satu contoh yang sedikit berbeda lagi dari 3 bentuk ini. Berikut ya contohnya, contoh keempat. 3 sama 1, pangkat 3 sama dengan 1 per 16. Oke, ini contoh yang sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Untuk kali ini bagaimana pengerjaannya? Karena di sini kan 2 pangkat, berarti yang di bagian atas juga kita ubah menjadi 2 pangkat, yaitu 4 adalah 2 pangkat 2, 3X tambah 1. Nah, begitu juga dengan yang 16. Berarti 16 itu berapa? 2 pangkat 4. Nah, setelah ini jangan lupa kita kalikan ke dalam, karena sesuai dengan sifat pangkat, M kali N. Nah, berarti 2 pangkat 2 kali 3, 6 per 2 pangkat 3 kali 3X tambah 1 sama dengan, nah ini menjadi apa? 1 per itu berarti bisa menjadi 2 pangkat min 4. Ini berubah menjadi, ini nih, kita selesaikan dulu. Berarti 2 pangkat 6 per 2 pangkat 9X tambah 3 sama dengan pangkat yang di dalam per pangkat yang di luar. Itu juga sesuai dengan sifat dari pangkat kalau ada bentuk akar ya. Nah, ini bisa kita perkecil jadi min 1 ya. Nah, sekarang gini, ada sifat pangkat lagi, kalau dia pembagian berarti pangkatnya dikurangi. Nah, begitu juga dengan yang ini, berarti bisa kita kurangi, yaitu 2 pangkat 6 dikurangi 9X tambah 3. Jangan lupa ditaruh tanda kurung ya, artinya bahwa dikurangi semuanya. Dikurangi semuanya. Begitu. Nah, itu tadi 2 pangkat min 1. Nah, kita hitung nih, udah ya. 2-nya boleh nggak kita hilangkan? Boleh ya. Berarti 6 min 9X tambah 3 sama dengan min 1. Jadinya 6 min 9X min 3 sama dengan min 1. Kita kalikan ke dalam. Nah, jadinya min 9X tambah 3 sama dengan min 1. Min 9X sama dengan min 1 min 3. Min 9X sama dengan min 4. X-nya min 4 per min 9 atau 4 per 9. Nah, itu HP-nya, yaitu 4 per 9. Seperti itu ya. Kita lanjutkan bentuk yang ketiga. Ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Oke, di mana bentuk ini juga masih sama dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, berarti karena di sini udah AA, berarti bisa kita tuliskan Fx sama dengan Gx. Oke, contoh. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Misalkan saya punya 3 pangkat 2x-1 sama dengan 3 pangkat x plus 5. Udah sama ya ini ya, berarti saya taruh di sana ya. Berarti kan tinggal apa? Fx-nya yaitu 2x-1 sama dengan x plus 5. Kita pindah ruas, x kita kumpulkan dengan x, konstanta kita kumpulkan dengan konstanta, jadinya 6. Nah, kita dapat HP-nya yaitu 6. Oke, kemudian contoh yang kedua. Misalkan contoh yang kedua, ini yang pertama ya. Contoh yang kedua, saya punya
6 pangkat 2x min 4 sama dengan 36 pangkat 2x min 3. Nah, kan belum sama nih. Kita bikin dulu biar sama, yaitu 36 itu 6 pangkat 2. Berarti sama dengan 6 pangkat 2 dikali dengan 2x tambah 3. Nah, berarti udah sama ya. Jadinya apa? Saya tulis di sana. Itu 2x min 4 sama dengan 2 kali 2x tambah 3. Jadi 2x min 4 kita kalikan ke dalam menjadi 4x tambah 6. Nah, kita kumpulkan jadi 1. Min 4x sama dengan 6 tambah 4. Kan pindah ruas positif jadi negatif ya. Ini negatif pindah jadi positif. Min 2x sama dengan 10. Berarti x sama dengan 10 bagi min 2, yaitu min 5. Kita menemukan HP-nya, yaitu min 5. Coba kita masuk ke contoh ketiga. Misalkan saya punya 4 pangkat x min 2 sama dengan akar. Oke. Ada soal seperti ini, kita ubah dulu menjadi angka terkecil. 4 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2. Jadi kita membuatnya itu dari 2 pangkat, 3 pangkat, 5 pangkat, seperti itu ya. Nah, kemudian 4 itu kita ubah menjadi berapa? 2 pangkat 2 dikali dengan x min 2. Kemudian 8 berapa pangkat berapa? 2 pangkat 3. Pintar kalian semua ya. Kemudian kita kali ke dalam menjadi 2x min 4 sama dengan, nah ini kalau bingung kita selesaikan satu-satu dulu, yaitu dengan mengalihkan ke dalam menjadi 9x tambah 3. Nah, jadinya seperti apa? 2, ingat seperti yang akar tadi, pangkat di dalam per pangkat di luar. Nah, sama, berarti pangkat yang di dalam per pangkat yang di luar. Begitu ya. Oke. Atau boleh nggak nulisnya seper aja? Atau misalkan ya, ini nulisnya seperti ini, 2x min 4 sama dengan 9x dikali seper 3. Boleh nggak? Boleh. Atau 3-nya tadi nggak usah dihapus. Jadi gini atau gini, saya hapus dulu ya. Nih dari sini bisa jadi menjadi 2x min 2 sama dengan 3x plus 1 kali seper 3 gitu ya, atau per 3. Nah, bisa seperti ini. Jadi ini tinggal dicoret-coret. Nah, jadinya kan 2x min 4 tadi yang kita kali ke dalam, yang di sini 3x plus 1. Nah, kita lanjutkan itu atau sana itu ya. Nah, yang ini juga sama, berarti jadinya 2x min 4 sama dengan, nah ini kan bisa dibagi 3 semua, 3x tambah 1. Ini kan sama aja ya, kita bisa bagi 3 semua. Nah, kita pindahkan ruasnya. X kita kelompokkan dengan X, angka kita kelompokkan dengan angka. Jadi X nya ketemu min 5, HP kita ketemu min 5. Seperti itu ya. Nah, ini kok bisa dibagi? Kalau bingung kita keluarkan X nya, 3 nya. Nah, sama. Begitu ya kalau bingung. Contoh terakhir untuk bentuk ketiga. Contoh keempat ya. Ini yang agak panjang. Dan ya, sistem persamaan. Ada soal seperti ini, disuruh mencari X-nya dan Y-nya. Agak sedikit panjang ya. Kita anggap ini persamaan, sistem persamaan yang kedua, ini sistem persamaan yang ini yang di atas sistem persamaan yang pertama, yang di bawah sistem persamaan yang kedua. Kita selesaikan dulu untuk sistem persamaan yang pertama, yaitu 3 pangkat 2x tambah y min 2 sama dengan 9 2x tambah 2y min 5. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Sama, 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat. Nah, 9 itu 3 pangkat 2. Nah, berarti kita kalikan sama di bagian atasnya. Nah, kalau sudah, kan udah sama nih. Hilang ya 3-nya. Menyisakan 2x tambah y sama dengan min 2. Itu menyisakan 2x tambah 2y min 5. Kita apakan? Kita kalikan. Nah, menjadi 2x tambah y min 2, apa yang dikali ini kita kalikan ke dalam menjadi apa? 4x tambah 4y min 5. Kita kumpulkan ke kiri ya, untuk x dan y-nya angkanya di sebelah kanan. Berarti 2x tambah y min 4x min 4y sama dengan min 5 ditambah
2x sama x kita hitung menjadi min 2x, y dan y kita hitung menjadi min 3 sama dengan min 3. Oh, ini ada kesalahan, 2 kali min 5 kok min 5 juga. Harusnya berapa ini? Harusnya min 10 ya. Min 10 ditambah 2 berarti ini min 8 gitu ya. Boleh nggak semua dikali dengan negatif? Boleh ya, jadinya apa? 2x tambah 3y sama dengan 8. Nah, itu baru yang pertama. Sekarang ke yang kedua. Nah, saya langsung saja ya. 125 itu berapa pangkat berapa? Karena di sini 5 pasti ya 5 pangkat ya, yaitu 5 pangkat 3. Nah, berarti di sini 5 pangkat 3 dikali semuanya. Nah, oke, berarti ini habis, sisanya x min y tambah 14 sama dengan 3x min 3y tambah 6. Kita pindah, min y min 3x tambah 3y sama dengan 6 min 14. Kok 14? Nggak teliti, ini kurang minum ini kayaknya nih ya. Ini tadi 4 ya, kan di atasnya 4. Nah, ini juga berarti di ini min 4. Nah, jadinya min 2x tambah 2y, dan y sama y ya dihitung, ini jadi 2. Oke, nah ini kita ketemu nih persamaan. Kemudian di sini juga kita nemu persamaan. Kan tadi udah 1 2 ya. Kita ambilnya ini misalkan yang ketiga, ini yang keempat. Nah, kita apakan dari ketiga dan keempat itu? Kita eliminasi substitusi. Kita sudah punya yaitu 2x tambah 3y sama dengan 8. Satunya lagi apa? Punya min 2x tambah 2y sama dengan 2. Kita bisa eliminasi ya. Ditambah ya, habis. Yang ini jadi 5y sama dengan 10. Y-nya ketemu 2, y-nya ketemu. Sekarang kita cari x. Kita pilih yang persamaan ketiga atau persamaan keempat. Persamaan ketiga saja ya, 2x tambah 3y sama dengan 8. Boleh pilih loh ya. 2x tambah 3, y-nya tadi sudah ketemu 2. Tinggal kita cari 6. 2x sama dengan 8 dikurang 6. Temunya berapa? 2, x-nya ketemu 1. Oke, berarti HP-nya bukan HP ya, tapi X-nya 1 dan Y 2. Akhirnya ketemu, panjang ya. Bisa? Apakah bisa? Semuanya bisa ya? Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dari 3 bentuk yang sudah kita pelajari bisa membantu kalian untuk lebih memahami lagi materi tentang ini dan bisa mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dan untuk belajar juga ya. Jangan lupa share dan juga subscribe jika ingin mendukung channel ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf, kita belajar bersama ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap berkarya, tetap jaga kesehatan dan tetap menjadi pribadi yang fantastis. Bye bye.